Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Sitorus. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Lagu Boti. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah renungan untuk kita semuanya. Namun terlebih dahulu saya mengharapkan bantuan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya untuk kiranya memencet tombol subscribe, like dan komen, serta menonton video ini hingga selesai demi kelancaran praktek lapangan 3 saya, yaitu bermisi melalui media sosial. Renungan untuk kita saat ini tertulis dalam Mazmur 131 ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita, ada saja masalah yang akan membuat kita gelisah. Ada saja masalah yang akan membuat hati kita risau. Apa saja masalah yang membuat kita gelisah dan bahkan tidak berdaya? Mungkin masalah ekonomi yang melemah, masalah penyakit yang merajalela seperti COVID-19 yang sedang kita hadapi, bencana alam yang menghantui setiap wilayah kita. Mungkin saja masalah politik yang tidak menentu setiap harinya. Bahkan kaum-kaum fanatik agama dengan aksi-aksi terornya. Namun, bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah tersebut? Apa yang kita lakukan menghadapi masalah yang menghampiri kehidupan kita? Berharap kepada Tuhan bisa berlangsung seketika atau sesaat saja dari orang yang percaya kepadanya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena orang percaya masih cenderung dikuasai oleh keinginan daging, masih cenderung menginginkan hal-hal yang luar biasa, hebat, dan ajaib. Orang Batak terkenal dengan keinginannya atau cita-citanya, yaitu Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapom. Tidak salah apabila orang Batak atau orang percaya mengharapkan ketiga hal ini atau mencita-citakan ketiga hal ini. Yang salah adalah apabila mereka ingin meraih cita-cita itu dengan cara melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Yang salah adalah apabila mereka meraih cita-cita mereka itu tidak mengharapkan kekuatan Tuhan lagi, namun mengharapkan kekuatan mereka sendiri dan juga kekuatan dunia yang ada di sekitar mereka. Yang salah adalah jika mereka meraih cita-cita mereka itu tidak lagi mengasihi saudara-saudara mereka. Yang salah adalah jikalau cita-cita tersebut sudah didapatkan, namun mereka tidak lagi mengharapkan Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Yang salah adalah ketika mereka tidak mendapatkan cita-cita mereka itu, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Sehingga dengan kesombongannya mereka mencari Allah-Allah lain, mencari ilah-ilah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki pengharapan atau bergantung kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergumulan pemazmur dalam nats ini terlihat tatkala masalah hidup bertubi-tubi membuatnya kewalahan atau bahkan panik.
Masalah-masalah tersebut terlalu besar dan terlalu ajaib untuk diselesaikannya sendiri. Masalah-masalah tersebut terlalu sangat luar biasa untuk dihadapinya sendiri. Oleh karena pemazmur sadar akan ketidakberdayaannya, maka ia mengarahkan dirinya kepada Tuhan dengan berserah penuh kepada Tuhan. Hal-hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib itu diserahkannya kepada Tuhan agar tidak membebani hati dan pikirannya. Seperti anak kecil yang merasa aman dan nyaman pada pelukan ibunya setelah selesai menyusui, demikian pemazmur menaruh imannya pada Tuhan. Dari pengalaman pemazmur ini, dia memanggil bangsa Israel yang cenderung tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Panggilannya ialah, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Panggilan ini besar dan berharga, sebab jika kita mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, dalam perjalanan tersebut mereka sering sekali meninggalkan Tuhan. Mereka justru membuat Allah untuk mereka sembah. Mereka sering sekali memohon dan meminta pertolongan pada Allah-Allah yang mereka ciptakan itu. Dan bahkan mereka bersandar kepada bangsa yang besar yang ada di sekitar mereka. Apakah kita juga dalam perjalanan hidup kita pernah meninggalkan Tuhan dan bersandar pada diri kita atau bahkan dunia ini? Mungkin sebagian di antara kita pasti pernah melakukan hal tersebut. Kalau hal itu bisa terjadi, tentu tidak terlepas dari kemauan menjadikan diri kita menjadi orang yang hebat, menjadikan diri kita menjadi orang yang luar biasa dan berkuasa di hadapan Tuhan. Kita menganggap bahwa kita mampu, hebat tanpa bantuan Tuhan. Tidak mau merendahkan diri dan tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak mau bergantung kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hal itu yang membuat kita bersandar kepada kekuatan dunia. Dengan demikian, kita tidak akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Kita tidak akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, mari belajar untuk menyerahkan semuanya, kehidupan kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Baik kehidupan yang sulit dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Serahkan dan berharaplah kepada Tuhan. Tuhan kita yang maha kuasa dan yang adalah sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Janji seperti ini akan kita alami saat kita menunaikan panggilan pelayanan kita di tengah situasi yang sepertinya tidak kondusif. Dapat kita lihat dalam Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan terbaiknya untuk kita. Dia akan menunjukkan jalan keluar yang akan kita jalani saat kita menyerahkan seluruh masalah kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti virus corona yang sudah melanda bumi kita ini.
Hampir 1 tahun kita tidak dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Maka marilah serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada kita. Saat kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan terbaiknya untuk kita. Jadilah seperti pemazmur yang selalu mengharapkan dan berpengharapan kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Janganlah seperti bangsa Israel yang tidak sepenuhnya mengharapkan dan berharap kepada Tuhan. Dengan pengharapan kepada Tuhan dalam kerendahan hati, kita akan hidup dalam ketenangan Tuhan. Berpengharapanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.